Teman-teman, apa yang bisa bikin bule Rusia bahagia banget setelah cukup lama ya tinggal di Indonesia? Ini teman-teman. Halo, Apa yang bikin dia bahagia? Bu. Siang. Saya mau beli kelapa muda. Kelapa muda yang dikupas atau yang utuh? Yang utuh. Yang utuh. Tapi yang saya perhatikan ada beberapa hal. Contohnya orang Indonesia itu sangat yakin dan percaya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, bule Rusia kata negara gue kuat tapi Indonesia bikin jiwa gue runtuh total. Yuk kita simak video ini. Persoalannya bukan tentang siapa negara paling maju, tapi kenapa? Justru dari tempat yang dianggap sederhana, seorang bule dari Rusia merasa hatinya pecah. Jiwanya runtuh dan semua itu terjadi di Indonesia. Dia datang dengan rasa bangga jadi warga negara kuat, tapi pulang dengan kepala tertunduk karena ada satu hal yang Rusia nggak pernah bisa kasih ke dia. Hal yang baru dia temuin justru di tanah yang katanya belum semaju negaranya. Dan ini bukan cerita biasa. Ini tentang benturan batin yang dalam banget. Bule ini awalnya sangat bangga. Rusia negara kuat, penguasa teknologi luar angkasa, kekuatan militer dunia. Setiap kali dia travel, dia bawa aura negara besar. Dia terbiasa dengan sistem yang kaku, disiplin militer, dan kehidupan yang keras. Semua tentang pencapaian, kekuasaan, dan kontrol. Tapi justru itu juga yang bikin hatinya kosong. Halo teman-teman. Halo semuanya. Ini saya ketemu dengan teman saya juga ini. Siapa namanya? Sama-sama Saya Ana. bahasa Indonesia. Ana punya anjing. Aduh. Siapa namanya? Namanya Simba tapi Simba. seperti kambing ya. Oke, Seperti kambing kami ya. mau makan keripik ini. Ada teman kami namanya Fanti. Dia kasih keripik untuk kami. Dia orang baik sekali. Terima kasih ya. Kenapa bule ini kalau sama-sama bule kan dia bahasa Indonesia sama-sama tapi cukup fasih banget kan. Ini yang kadang-kadang saya pun terfikir juga bule ini kalau datang ke Indonesia tidak sampai setahun guys, mereka ini sudah pandai berbahasa Indonesia dan rasa kenyamanan, rasa gembira dengan berbahasa Indonesia itu. Itu yang kadang-kadang saya terfikir juga, bule ini takkan baru sampai berapa lama di Indonesia, tidak sampai setahun, kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu tiba-tiba fasih bahasa Indonesia. Walhal mereka ini datang ke Indonesia mungkin awalnya cuman sebagai pariwisata kan, sebagai orang yang ingin melihat keindahan Indonesia itu. Tapi bila sudah fasih, ini pula kejadian dia. Dia sudah nyaman di Indonesia, tahu bahasa Indonesia. Jadi rasa gembira tinggal di Indonesia, betah di Indonesia lah kan begitu. Oke, kita lanjut guys. Terima kasih sekali. Kamu udah lama tinggal di Indonesia dan semua teman kamu bilang kamu jago bahasa Indonesia sampai kamu berani beli buku dalam bahasa Indonesia. Oke. Tengok dia setiap kalimat ada 1 sampai 3 kata baru dan harus Google Translate. Banyak kata panjang sekali dalam begitu dia belajar guys dengan buku dan juga Google Translate. Pokoknya satu halaman saya baca 15 menit lebih. Padahal buku seru banget. Kesimpulannya sok tahu bahasa Indonesia. Apa yang bisa bikin bule Rusia bahagia banget ini setelah apa? cukup lama ya tinggal di Indonesia? Oke, apa Ini, guys? teman-teman. Wow, Ini pasal acara-acara makanan. kebun, acara-acara kubis, sama semacam pentol, ayam, sama mashed potato. Gitu aja. Enak banget nih guys. Gitu aja sudah bahagia banget. Kejap guys ya. Maknanya pasal makanan sejak pun bule ini sudah rasa bahagia banget. Ini betul saya sendiri merasakan.
Pergi ke Indonesia sudah kalau di Jakarta 2 kali, Bandung, pergi Bogor, di Sebatik sekali. Jadi 3 kali lah saya ke Indonesia ini. Memang kalau pasal makanan, jangan cakap lah guys. Bahagia banget dapat merasa makanan Indonesia. Enak banget lah. Es jeruk. Minuman lagi es jeruk. Saya paling suka lah minum es jeruk nih. Tiada di Malaysia. Hanya ada di Indonesia. Duh. Macam bule ni lah kan. Makan gini, udah lupa. Dia bahagia banget. Paduh. Ada masalah apa? Mantap. Udah semuanya nggak penting. No. Karena makanannya Gara-gara makan semua tidak penting yang lain. ya? Yang lain. seperti nostalgia banget gitu. Waduh. Enak banget. Gila banget Dia guys. terbiasa hidup tanpa senyum, tanpa sapa, tanpa pelukan spontan dari orang asing. Baginya, semua itu bukan kebutuhan sampai akhirnya dia mendarat di Indonesia. Dari awal dia menginjakan kaki, semuanya terasa berbeda. Orang asing pun disambut ramah, diberi senyum, diajak ngobrol, meski gak saling kenal. Dia tertegun saat seorang ibu penjual warung kecil menolak uang lebih. Katanya, gak apa-apa, kamu tamu di sini. Dia nggak bisa tahan air matanya. Karena Sampai di negaranya gitu, guys, sendiri, dia nggak pernah merasa dilihat sebagai manusia. Cuma sebagai bagian dari sistem. Indonesia nggak punya jet tempur canggih seperti Rusia. Tapi Indonesia punya kekuatan yang jauh lebih dalam. Kemanusiaan. Saat dia pulang ke hotel, dia menangis sendiri. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Selama ini dia pikir negaranya paling benar, paling unggul. Tapi ternyata, dia baru benar-benar merasa hidup di Indonesia. Tapi yang saya perhatikan ada beberapa hal. Nih. Contohnya orang Indonesia itu sangat yakin dan percaya dan selalu bahas mistik. Dan mereka takut hantu. Mereka percaya sihir dan segalanya gitu kan. Kalau orang bule tidak takut hantu, tidak takut gelap, tidak takut kuburan dan sebagainya. Ya, tidak berpikir sampai sana ya. Iya. Kenapa bisa tinggal di Indonesia? Jadi saya udah 4 tahun di Indonesia. Sebelumnya aku di Prancis sama ibu selama 17 tahun. Habis 17 tahun itu aku pingin ketemu papa. Jadi aku terbang ke Jakarta. Dan akhirnya ya jatuh cinta sama Indonesia dan pingin tinggal sini. Halo, selamat siang Bu. Siang. Saya mau beli kelapa muda. Kelapa muda yang dikupas atau yang utuh? Yang utuh. Yang utuh. Yang utuh. Mau nyari berapa? Mau beli 4. Baik. Tapi saya mau setengah buka. Setengah buka. Iya. Setengah buka. Oke. Berapa harganya? Harganya 10.000. Satu. Iya. Oke. 10.000 satu. 40.000. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Wah. Nah ini dozen ke apa nih? Cikgu ke apa nih? Nama aku Jordan, Miss Jordan. Miss. Nanti aku ajarin kamu kalian bahasa Inggris. Mau? Mau. Oke. Dari Afrika Selatan. Wih, dari Afrika guys. Kenapa? Tapi fasih bahasa Indonesia juga. Miss Jordan. Namanya kayak sepatu Jordan. Orang Indonesia sangat Oke, ini lagi. beda banget sama orang Rusia atau orang Cina juga. Orang Rusia sangat keras, gak suka smile, gak suka nolong sama orang lain. Kalau orang Indonesia pergi kemana-mana, semua pasti smile kepada kamu, sangat mudah dikomunikasi. Dan kalau kamu punya masalah apapun, orang Indonesia sangat mudah untuk dibantu kamu. Itu sangat Betul. terkejut. Awalnya saya sangat suka orang Indonesia kayak gitu, tapi saya belum terbiasa. Bisa bahasa Indonesia? Prabowo kaget disambut bule Rusia fasih berbahasa Indonesia. Semuanya ternyata WNI, seorang dokter. Guru bahasa memang linguis, Pak. 7 bahasa, Pak. Wih, Apa kerja dia? wow hebatnya. Dokter.
Suami istri bisa bahasa Indonesia. Tadi sampai sekarang masih sangat ingat semua kata-katanya Bapak karena saya sapa kan pakai bahasa Indonesia dan Bapak Prabowo perhatiin bahwa saya bisa bahasa Indonesia dan kita kalau keluarga kami semua datang untuk berjumpa beliau dan sempat kata sesuatu seperti wah bahasa Indonesianya terus di sini terus tanya suami juga lagi apa di sini kerja di sini apa dan saya juga sempat bilang bahwa saya linguis dosen bahasa di sini. Sebenarnya ini sangat penting momennya bahwa Presiden Prabowo datang ke Rusia untuk berjumpa dengan presiden kami dan kami berharap kalau jembatan di dua negara Rusia sama Indonesia akan menjadi semakin erat dan kerjasama dua negara semakin sukses dan semakin banyak hasil yang sukses Rusia dan Indonesia. Dia sadar, kekuatan sejati bukan pada siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling bisa menyentuh hati orang lain, dan itu cuma Indonesia yang berhasil lakukan ke dia. Cerita bule, Rusia ini bukan soal perbandingan, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa yang sederhana bisa meruntuhkan tembok sombong dalam diri seorang manusia. Indonesia mungkin gak sempurna, tapi kekuatan batin dari rakyatnya cukup untuk mengguncang jiwa siapapun yang datang. Dan mungkin itu kekuatan paling mahal yang dimiliki bangsa ini. Oke guys, dan di akhir perjalanannya di Indonesia, bule asal Rusia itu cuma bisa duduk diam merenung. Negaranya kuat, teknologi canggih, militer besar, bangunan megah. Tapi ada satu hal guys yang tidak bisa dibangun dengan uang atau kekuasaan. Kehangatan jiwa manusia itu sendiri. Itu yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia juga dia menemukan senyuman tulus tanpa syarat. Orang-orang yang memberi tanpa mengharap. Sahabat yang tak kenal tapi peduli. Suasana kampung yang damai. Tawa anak kecil, sapaan tetangga dan rasa rumah yang bahkan tak dia temukan di negerinya sendiri. Dia runtuh bukan karena Indonesia lebih hebat dari Rusia dalam kekuatan, tetapi karena Indonesia lebih menang dalam hal kemanusiaan. Dan itu yang menghancurkan egonya dengan perlahan, tapi sangat dalam menusuk ke jiwanya. Oke guys, jadi untuk kalian yang menonton, jangan pernah remehkan keramaan, kesederhanaan dan keikhlasan Indonesia itu, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia itu. Karena itulah kekuatan sejati Indonesia, diam-diam bikin dunia terdiam. Indonesia mungkin tidak sempurna ya, tetapi di mata mereka yang datang ke Indonesia itu dari jauh-jauh, Indonesia terasa lebih hidup dari negara mereka sendiri guys. Jadi itulah cerita bule guys. Oke, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.